Halo guys, apa kabarnya pasukan wifi gratis? Tes. Masih awetkah kuota kalian yang gak seberapa itu? Dipakai kalau lagi di luar aja. Sama dong kalau begitu ya. Yuk kita cari inspirasi dari video ini. Bukan Pandawa 5 namanya kalau tidak menampilkan film-film gokil yang kalian gak tahu, tapi Mimin kasih alur ceritanya sebelum kalian mendownload film fullnya. Selain menampilkan film-film gokil, Pandawa 5 juga akan menampilkan artis-artis top seperti ini, atau ini. Pokoknya lengkap deh, pasti bakal hadir deh. Gadis-gadis cantik, pria tampan, lincah, berotot, bersenjata, bergaya, beradegan tegang. Gas. Subscribe aja ya channel ini guys, subscribe guys. Alur cerita film gokil ini berjudul Ganjini. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini menjadi ajang totalitas untuk menciptakan karakter yang diperankan tersebut, yang dimana dia telah menghabiskan 1 tahun loh guys pelatihan gym untuk perannya. Dan film ini juga mendapatkan urutan ke-7 sebagai film Bollywood terlaris di seluruh dunia. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa seperti biasa siapkan kopi dan udut untuk menonton alur cerita film ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi yuk, walaupun Mimin belum mandi, langsung saja kita mulai. Film dimulai di mana kita diperlihatkan berada di Universitas Kedokteran dan sejumlah mahasiswa sedang mempelajari struktur anatomi pada otak manusia. Lalu seorang mahasiswa cantik bernama Sunita, dia terlihat sedang fokus memperhatikan dosennya ketika melihat berkas pasien yang mempunyai masalah dengan otak. Dia tidak sengaja menemukan berkas seorang pasien yang bernama Sanjay Singhania. Dia menderita penyakit anterograde amnesia, yaitu sebuah kasus langka di mana penderitanya akan mengalami gejala hilang ingatan selama 15 menit coy. Artinya, pria yang bernama Sanjay, tapi Mimin bakal panggil dia si Maung, di setiap 15 menitnya dia akan mengalami hilang ingatan. Dan untuk memperjelas penyakit ini, Sunita lalu menanyakan langsung kepada dosen yang bernama Dr. Dev Kumar. Awalnya Sunita ingin dosen mengizinkan untuk melakukan studi langsung ke si Maung. Namun, dosen menolaknya karena masih dalam penyelidikan polisi dan pelakunya belum ditemukan. Terlihat di layar, wajah si Maung dengan bekas luka di kepalanya akibat pukulan benda keras. Si Maung ini bisa bertahan hidup namun dia mengalami hilang ingatan. Lalu Sunita bertanya, bagaimana dia melakukan kegiatan sehari-harinya? Dosen pun menjawab, dengan mencatat semua kegiatan agar dia bisa mengingat kembali setiap kegiatannya. Dan inilah dia, si Sanjay alias si Maung yang diperankan oleh Amir Khan. Dia sekarang sedang berubah menjadi singa alias Maung seperti namanya. Dia sangat buas dan penuh amarah memukuli orang pria hingga tewas orang tersebut. Lalu si Maung memeriksa barang yang ada di pakaiannya, dan si Maung pun menemukan HP yang gak seberapa itu, dan menemukan sebuah nama yaitu Gajini. Ingat, bukan gajian ya. Rupanya Gajini seorang penjahat yang dicari si Maung. Kemudian memotret wajahnya pria tersebut agar dia kembali mengingat setelah 15 menit lalu. Kemudian setelah mencari informasi di rumah pria tersebut yang wafat, dia mendapatkan sebuah undangan kitanan alias potong nanut dari Gajini dan alamatnya tertera di sana. Si Maung pun meninggalkan tempat itu. Lalu datanglah gerombolan Ladusing yang dipimpin seorang inspektur bernama Arjun. Polisi lalu melakukan olah TKP di tempat ini untuk mencari pelakunya. Dia menemukan sebuah tiket bus yang tak sengaja si Maung menjatuhkannya. Tak lama setelah itu, sosok Gajini datang serta anak buahnya. Terungkap, 2 anak buahnya tewas dalam minggu ini. Tampak geram dengan kematian anak buahnya. Lalu dia meminta seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya sebelum polisi meringkusnya. Kemudian kita diperlihatkan di tempat si Maung tinggal. Dia menempelkan seluruh informasi tentang Gajini agar dia bisa mengingat kembali yang mengubah seluruh hidupnya. Dia pun mentato seluruh tubuhnya dengan nama Ganjini dan sebuah nama seorang perempuan yang belum bisa dia ingat. Dia meluapkan kemarahannya dan secepat mungkin ingin membalas dendamnya.
Kembali ke Inspektur Arjun yang mendapatkan informasi dari seorang supir bajai yang tidak lama melihatnya. Informasi tersebut mengenai si Maung yang selalu naik bis. Langsung mengejar bis yang ditumpangi oleh si Maung. Namun pada saat naik bis, si Maung sudah tidak ada di sana. Di sebuah rumah sakit sekaligus kampus di mana Sunita belajar, secara tidak sengaja dia bertemu dengan si Maung. Dia lalu meminta si Maung untuk mengobrol dengannya di sebuah kafe Sunday. Lalu sedikit menceritakan tentang penyakitnya kepada Sunita. Sunita lalu difotonya dan diberi tulisan, "Teman." Arjun akhirnya menemukan di mana si Maung tinggal. Dia memukul si Maung, lalu mengikatnya. Dia kemudian menemukan sebuah buku diari harian tahun 2005 dan Arjun pun membacanya. Kemudian kita dibawa ke masa lalu si Maung, dan si Maung terlihat baru turun dari jet pribadinya yang baru saja dibelinya di grup Facebook jual beli. Si Maung adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Selain tampan seperti Mimin, dia juga pemilik perusahaan seluler bernama Air Voice. Dia dikenal sebagai pengusaha yang cerdas dan tegas juga baik hati. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Kalpana. Dia merintis karir menjadi figuran dan model terkenal. Lalu kembali ke si Maung yang terus mengembangkan bisnisnya. Dia berniat memasang sebuah reklame besar di sebuah lokasi yang sangat strategis. Namun terkendala oleh sebuah rumah yang diketahui pemiliknya seorang yang bernama Kalpana. Lalu si Maung mengutuskan anak buahnya untuk menemui Kalpana dan meminta izin kepadanya. Bosnya Kalpana terkejut dengan utusan dari si Maung yang dikenal pengusaha sukses pemilik perusahaan seluler. Karena Kalpana dan anak buah Sanjay berbicara di ruangan yang berbeda, bosnya mengira Kalpana punya hubungan asmara dengan si Maung. Padahal mereka sebatas meminta izin memasang reklame, dan Kalpana pun menolak mentah-mentah permintaan mereka. Lalu bosnya Kalpana berbicara kepada Kalpana untuk memperbaiki hubungan asmaranya dengan si Maung. Karena hal itu bisa membuat perusahaan iklan miliknya yang akan terbantu. Di sisi lain, karena Kalpana yang merasa ingin menjadi model, dia berpura-pura pada bosnya bahwa dia memang memiliki hubungan asmara dengan si Maung. Impian Kalpana pun terwujud. Nggak bohong si Kalpana. Bosnya menjadikan dia model utama dalam perusahaan iklannya. Hingga seorang wartawan majalah dan televisi datang untuk mewawancarai dan membuat berita asmara tentang hubungan mereka. Berita ini akhirnya sampai juga kepada telinga si Maung. Bahkan media pun banyak mencarinya untuk menggali informasi ini yang membuat si Maung muak. Lalu dia bersama rombongan anak buahnya akan mendatangi Kalpana. Di tengah perjalanan, hatinya tersenyum melihat seorang gadis yang sedang menyeberangi beberapa anak cacat masuk ke dalam ruangan. Dan wanita yang menolong itu adalah Kalpana. Hingga sampailah si Maung di perusahaan iklan yang dimana Kalpana bekerja. Dia terkejut melihat Kalpana yang ternyata adalah wanita yang dia lihat telah menyeberangkan anak-anak cacat. Tentu saja wajah si Maung berubah. Dari awal yang ingin melabraknya, berbalik malah mengaguminya. Bahkan Kalpana yang tidak mengetahui si Maung dan mengira dia adalah Sachin, peserta audisi iklan, Kalpana dengan gemelisnya bahkan menyuruh Sachin untuk memperagakan adegan menyisir rambut. Asyik kan? Kengkah? Boleh? Bahkan dengan polosnya dia mengatakan perusahaan Air Voice adalah perusahaan seluler yang memiliki sinyal yang buruk. Setelah meminta nomor telepon si Maung yang dikira Sachin, Kalpana pun menyuruhnya untuk pergi. Si Maung lalu pergi dengan senyum di wajahnya yang menunjukkan dia sudah memaafkan Kalpana. Saat sibuk mengelola bisnisnya, Kalpana lalu menelponnya untuk datang menggunakan bajai. Karena ada penawaran iklan celana dalam elastis, si Maung pun datang dan menggunakan bajai. Lalu Kalpana menyambutnya. Si Maung pun kembali dibuat kagum oleh kebaikan Kalpana ketika melihat dia membantu seorang kakek-kakek tua menemukan halte bis. Kebersamaan mereka pun membuat si Maung mencintai Kalpana.
karena kepribadian yang sangat baik dan selalu ceria. Namun sampai saat ini, si Maung tidak bisa menceritakan identitas diri sebenarnya. Lalu si bosnya Kalpana memintanya untuk meminta dia membawa si Maung dalam acara perayaan tahun baru di kantornya. Alas ya, nggak bohong. Jadi bingung dia. Tentu saja ini membuat Kalpana kebingungan. Terlebih, undangan sudah tersebar luas. Karena kenyataannya Kalpana tidak mengenal sosok si Maung. Dan untuk menutupi kebohongannya, lalu dia memutar otak untuk mencari cara agar semua orang percaya agar bahwa dia mempunyai hubungan asmara dengan si Maung. Dia pun meminta bantuan Sachin untuk menyamar menjadi si Maung dan datanglah ke pesta yang diadakan di perusahaannya. Tentu saja permintaan ini Sachin setujui dan akhirnya si Maung datang dengan mobil mewah berikut para pengawalnya. Semua orang pun percaya dengan kisah cinta mereka. Namun ketika pulang dari acara tersebut, mereka menggunakan bis Madonna. Kalau di Bandung namanya bis Damri mungkin ya. Di sini, Sachin alias Sanjay alias si Maung langsung mengungkapkan perasaannya dan menembak Kalpana. Selama ini, Sachin sudah mencintai Kalpana dan berharap untuk menikahinya. Karena syok, Kalpana meminta jawabannya besok. Si Maung pun dalam hatinya akan mengungkap identitas aslinya jikalau Kalpana menerimanya. Namun jika dia menolaknya, si Maung akan pergi dari kehidupan Kalpana. Si Maung pun ingin Kalpana menerimanya ketika melihat dirinya hanyalah pria biasa, bukan si Maung pria yang kaya raya. Dan film kembali ke Inspektur Arjun yang sudah selesai membaca buku harian si Maung. Dia lalu mencari diari lanjutan dari buku itu, dan ketika menemukannya, dan saat akan membacanya, si Maung dapat membebaskan dirinya dari ikatannya. Dia lalu menghajar Arjun dan balik mengikatnya. Alarm HP berbunyi tentang acara yang akan dihadiri Gajini dalam sebuah festival budaya. Di sini si Maung menyamar lalu memfoto Gajini. Si Maung lalu menelpon Gajini untuk memancingnya keluar dari gedung tersebut. Rupanya Gajini menyuruh anak buahnya. Sampai di parkiran, si Maung dengan mudah menghabisinya. Karena salah ingatan, dia salah, itu bukan Gajini, melainkan anak buahnya. Gajini kembali marah mengetahui anak buahnya kembali dibantai. Dia pun memutuskan untuk menghabisi seluruh musuhnya, karena musuhnya memang banyak, dan dia bantai semua. Scene berpindah ke mahasiswa Sunita yang datang ke apartemen si Maung. Dia menemukan Inspektur Arjun yang sedang disekap di sana. Setelah mengambil buku harian milik si Maung, Sunita dan Arjun terkejut karena si Maung masih berada di sana. Si Maung kembali hilang ingatan tentang mereka. Arjun lalu berusaha kabur dan si Maung mengejarnya. Naasnya, Arjun pun tewas setelah bus Madonna alias Damri, jurusan Celilin Bombay, menabraknya. Sunita yang belum tahu cerita sebenarnya malah mendatangi Gajini dan memberitahunya bahwa si Maung akan membunuhnya. Kacau, bener kacau ini. Gajini pun bersama anak-anaknya memburu si Maung ke apartemen. Padahal saat yang sama, si Maung mendatangi rumahnya Gajini. Cek Sunda nama Pasalengsingan. Sampai di dalam rumah Gajini, telepon berbunyi saat si Maung mengangkatnya dan itu adalah Sunita. Si Maung mengetahui, ternyata Sunita bukan teman. Dan dia adalah antek-antek dari Gajini. Si Maung kemudian bergegas mendatangi rumah Sunita. Si Maung yang berniat menghabisi Sunita, dia terjebak dalam lift karena Sunita mematikan listriknya. Lalu dia menelpon polisi, hingga akhirnya mereka datang dan berhasil menangkap si Maung. Karena tato di seluruh tubuhnya termasuk nama Gajini dan nomor teleponnya, polisi pun memanggil Gajini untuk keperluan penyelidikan. Setelah melihat orang yang selama ini memburunya, dengan penyakit hilang ingatan, Gajini berbohong kepada polisi bahwa dia adalah temannya. Dan polisi pun percaya begitu saja. Lalu Gajini membawanya
membawanya si Maung ke apartemennya. Namun, bagusnya Gajini tidak menghabisi si Maung. Bodoh sih ya. Tapi dia menghapus seluruh ingatan si Maung dengan membakar seluruh dokumen dan foto-foto yang ada di apartemennya. Bahkan, tato yang ada di tubuhnya dihapus seluruhnya. Hingga si Maung akan kembali menjadi orang yang tidak mempunyai ingatan apapun termasuk untuk niat menghabisi Gajini. Di rumahnya, Sunita yang mendapatkan 2 buku harian si Maung, dia lalu membacanya. Dan film pun kembali ke cerita si Maung dan si Kalpana. Dan akhirnya Kalpana menerima cinta Sachin. Namun karena Kalpana masih mempunyai mimpi di dunia karirnya, dia menunda untuk melangsungkan pernikahan mereka. Si Maung pun memutuskan untuk menunda memberitahu identitas aslinya. Karena cintanya diterima, tanpa sepengetahuan Kalpana, dia membelikan sebuah apartemen untuk Kalpana dengan kedok undian dari Air Voice miliknya. Kalpana pun membeli sebuah mobil mini dari perhiasan miliknya yang dijual. Mereka menginjakkan kaki di semen sebagai simbol keabadian cinta mereka dan bukti langkah ke depannya untuk mereka berdua. Si Maung pun lalu harus berangkat ke London untuk mengurusi bisnisnya selama 10 hari. Namun si Maung berbohong kepada Kalpana. Dia bercerita kepada Kalpana harus mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Dan Sachi pun harus menjual tanah untuk biaya pengobatan ibunya. Dengan alasan seperti itu, Kalpana pun langsung mengizinkannya. Dan karena kebaikannya, dia memberi Sachin segepok uang untuk biaya pengobatan ibunya dari mobil yang dia jual. Padahal kan itu hanya sandiwara si Maung aja, dan uang mah banyak. Tapi si Maung pun terharu pengorbanan Kalpana, sampai Mimin pun cerambai pas bagian ini. Namun ini menjadi pertemuan terakhir bagi Sachin dan Kalpana. Karena di hari dari si Maung berakhir, Sunita kemudian mencari langsung tentang kisah lanjutan si Maung. Dia mendatangi tempat kerja Kalpana dan gadis-gadis yang pernah diselamatkan berbekal dari surat kabar di masa itu. Terungkap ketika Kalpana pergi ke Goa dengan naik kereta api, dia bertemu dengan 25 gadis yang disekap di sana untuk diperjualbelikan. Untungnya terdapat puluhan tentara India yang menyelamatkan mereka. Kalpana pun menjadi berita utama atas keberhasilannya menyelamatkan para gadis itu. Lalu petugas rumah sakit di sana memberitahukan kepada Kalpana bahwa 2 gadis dari 25 total yang diselamatkannya telah menghilang. Dia lalu mengunjungi rumah sakit dan tidak diduga Gajini datang dan mengancam Kalpana. Dia lalu pulang dan bermaksud melaporkan Gajini ke polisi. Sesampainya di apartemen, petugas rumah sakit tadi memperingatkannya bahwa Gajini akan membunuh Kalpana dan mereka sudah berada di apartemennya. Kalpana langsung keringat dingin mendengar hal itu. Karena itu dia lalu bersembunyi dalam lemari dan anak buah Gajini mencarinya. Si Maung yang baru saja pulang dari London bergegas datang ke apartemennya Kalpana. Si Maung merasa heran karena pintunya tidak dibuka. Lalu dia memanggil nama Kalpana. Sontak Kalpana mendengar bahwa itu adalah suara dari si Maung. Dia lalu mencoba untuk menelponnya. Tapi sayang handphonenya si Maung tertinggal di mobil. Lalu anak buah Gajini melihat Kalpana kabur melalui pintu belakang. Dan si Maung pun kembali ke mobilnya dan melihat panggilan tak terjawab di handphonenya. Dia lalu menelpon balik Kalpana. Dan terkejut, Kalpana ternyata dalam bahaya. Si Maung lalu banting setir kembali ke apartemen Kalpana. Sesampainya di apartemen, si Maung terkejut karena Kalpana sudah tertusuk di punggungnya. Tak sampai di situ, Gajini pun dan anak buahnya kembali datang dan menghantam kepala Kalpana hingga tewas. Karena hal inilah si Maung menyimpan rasa dendam yang sangat membara kepada Gajini. Setelah mengetahui fakta ini semua, Sunita mendatangi rumah sakit dan meminta maaf kepada si Maung. Lalu menceritakan semua kisah si Maung. Hal ini membuat Sanjay murka dan langsung ingin menghabisi Gajini. Karena Sunita yang sudah mengetahui kisah haru dari seorang si Maung, dia langsung mengantarkannya ke markas Gajini. Dengan seorang diri si Maung menghabisi Gajini. Kita lihat aksinya guys. Oh iya, inilah
alasan kenapa Mimin menamakan Sanjay si Maung. Habis rata coy anak buahnya. Gajini yang ketakutan lalu kabur menghindarnya. Lalu si Maung mengejarnya. Karena terlalu lama mengejarnya, si Maung kembali mengalami hilang ingatan. Aduh, dikit lagi. Saat melihat Gajini, dengan licik, Gajini berbohong kepadanya. Lalu tanpa disadari, Gajini menancapkan linggis di perut si Maung. Sunita yang bermaksud menolong si Maung, dia terkena pukulan oleh Gajini. Gajini kembali ingin mengulang di mana dia menghabisi Kalpana. Dan di momen inilah si Maung kembali mengingat kejadian terdahulu. Dengan sisa tenaga, si Maung bangkit dan menghabisi Gajini. Seperti halnya dia menghabisi calon istrinya Kalpana. Mampus anjing. Modars ya, mampus mana Gajini. Di akhir cerita, si Maung akhirnya mendirikan yayasan yatim piatu yang diberi nama Kalpana. Lalu Sunita datang memberinya sebuah hadiah. Hadiah itu adalah sebuah telapak kaki simbol cinta si Maung alias si Sanjay dengan Kalpana. Tamat. Endingnya sangat memuaskan. Bagaimana guys menurut kalian alur cerita film dari Gajini ini? Sang sutradara bisa-bisanya membuat karakter di mana 15 menit lalu hilang ingatan. Dan keselnya ketika akan membalas dendam, dia hilang ingatan. Tapi terobati sih, karena si Gajinya alias maut. Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton film-film Mimin. Kisah gadis-gadis cantik kebohai Asia gali menggali harta karun Firaun ini coy. Terima kasih juga yang sudah subscribe, jangan lupa komen di bawah ini ya. Terima kasih pasukan Babar Tudel Cerot sudah menyaksikan film ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di film barbar selanjutnya. See you next time. See you everybody.